Kali ini kami bersama Pak Kiai Yusuf Aman. Boleh izin Pak, perkenalkan Pak Kiai? Ya, saya Muhammad Yusuf Aman. Kelahiran, kalau setiap datang Idul Fitri nggak pernah punya kampung, nggak pulang kampung. Itu kelahiran Jakarta. Sekarang saya sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Putri saya 2, ya satu sudah meninggal kemarin. Satu lagi seorang dosen di Perguruan Tinggi Islam, juga aktivis organisasi juga. Saya kira itu. Oke, Pak Kiai, sebelumnya Pak Kiai aktif di bidang apa Pak Kiai? Sebelum dipilih menjadi Sekum di MUI ini. Saya pernah periode menjadi Ketua Umum MUI Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan sebelum itu saya memang hobi organisasi. Dulu ketika masih belum nikah, masih remaja, saya masuk Gerakan Pemuda Ansor. Terus karir saya sampai tingkat pucuk pimpinan, sampai tingkat nasional zaman almarhum Slamet Effendi Yusuf. Hasil kongres di ujung pandang saya masuk ngurus DPP Gerakan Pemuda Ansor. Dan sekarang saya juga masih mustasar Nahdlatul Ulama tingkat Jakarta Pusat. Sebelumnya saya diwakil Rois Surya NU Provinsi DKI Jakarta. Itu segudang aktivitas, berarti makan waktu juga Pak Kiai ya? Iya, karena itu saya hobi, jadi sesuatu yang harus saya nikmati gitu. Dan menurut saya organisasi akan melahirkan seorang yang bermanfaat dan besar gitu. Jadi kitanya jangan sombong, wah saya ini menghidupkan organisasi. Tidak, organisasi lah yang melahirkan orang-orang top. Berarti dari cikal bakalnya dari mahasiswa jadi di GP Ansor-nya gitu? GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor gitu. langsung. Dari Ansor saya langsung ke NU. Dan pernah di KNPI, jadi wakil sekretaris KNPI Jakarta Pusat. Pak Kiai, saya ada lebih ke tugas pertanyaan untuk Pak Kiai hari ini adalah menjaga Indonesia dengan Islam rahmatan lil alamin. Pak Kiai setuju nggak sih kejadian kemarin itu yang menimpa di saat mahasiswa lagi demo, ada sosok dosen lah yang dianiaya atau jadi sasaran gitu karena tweetannya dia atau capture-nya dia masalah tentang agama gitu Pak Kiai. Dan dia menyampaikan kalau kekerasan itu berasal dari mayoritas dari kalangan kaum Islam Pak Kiai. Setuju Pak Kiai dengan pernyataan dia Pak Kiai? Saya banyakkan yang nggak setuju dengan statement Ade Armando. Karena jangan selalu dikaitkan dengan umat Islam dan Islam. Islam itu adalah aslama yuslimu islaman, selamat dan harus menyelamatkan pihak lain. Jadi sesuatu yang kontraproduktif ya, kalau selalu itu dialamatkan kepada umat Islam. Tidak, ada satu kaidah fikih dalam Islam itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Sebagai ilustrasi gini, kita mau salat Jumat, kebetulan hujan besar, kita datang terlambat, khotib sebentar lagi akan selesai. Ketika kita berangkat menuju masjid, di tengah jalan karena hujan besar ada anak kecil yang hanyut terbawa air di parit kecil, di got, di selokan lah kalau orang Jakarta. Kita sholat Jumat dulu atau menolong ini? Nolong anak dulu. Nolong anak dulu apa sholat Jumat dulu? Kan sholat Jumat wajib, fardu ayat. Islam mendahulukan tolong anak. Itu darul mafasid muqaddam alal jalbil basar. Menolak kerusakan didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Anda kan kesana buat kebaikan pribadi. Ini nyawa orang lain.
Singkirkan artinya tunda itu, dahulukan, menolong, kerusakan. Nah, kalau orang yang fanatisme, kalau orang yang pemahamannya tidak begitu luas, nggak bisa dong. Ini kan fardu ain. Sebentar lagi saya, tapi ternyata ini lebih mahal lagi. Karena dalam maka ide syariah itu tujuan-tujuan beragama diantaranya hifzun nasl, hifzud din, hifzul nafas gitu. Jaga diri itu diutamakan gitu. Didahulukan seperti itu. Itu omongan juga harus dikontrol. Kalau boleh gitu kan, saya meminjam syair-syair Ebit Ade, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bersih lahir dan di dalam batin. Tengok ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Artinya jangan buat statement yang bikin gaduh. Ini kan yang bikin gaduh kadang-kadang bukan orang kecil, orang-orang besar gitu kan. Dalam arti ya dosen, dalam arti orang-orang terpandang, bukan rakyat jelata gitu. Ya mestinya harus direm omongan-omongan seperti itu. Jangan dialamatkan kepada Islam dan umat Islam. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana sih menurut Pak Kiai dengan kondisi Indonesia di tengah fenomena yang masih terjadi tindak pidana terorisme beberapa waktu lalu? Saya kira itu kan harus dicari formulasi radikal tuh definisinya seperti apa. Yang jelas Islam tidak suka kepada hal-hal yang merusak. Islam adalah al-Islam, dari kata tadi aslama yuslimu islaman, dan Islamlah yang menciptakan perdamaian, Islamlah yang melahirkan perdamaian, Islamlah yang melahirkan perbedaan yang begitu positif. Islamlah yang juga melahirkan keberagaman dalam kebersamaan. Karena Allah berfirman, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami sudah ciptakan manusia laki-laki, perempuan, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, kenal mengenal. Di ayat ini menolak anggapan tadi yang sedikit-sedikit dialamatkan kalau kekerasan Islam. Iya. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Itu bukan, jangan dikaitkan dengan agama tertentu lah. Ya. Oke Pak. Ke pertanyaan berikutnya, sepakatkah Pak Kiai tentang anarkis dengan membawa identitas agama Islam? Tadi saya bilang Islam itu tidak anarkis. Tapi kebanyakan di lapangan itu terorisme atau sekelompok teroris itu menyatakan dirinya tuh Islam dengan dengan dia pakaiannya secara Islami, dengan keluarganya pun secara Islami, seperti kayak bom pengantin yang belum lama ini terjadi. Itu bagaimana sih Pak Kiai? Itu karena pemahaman agamanya yang keliru. Jihad itu adalah kesungguhan kita bagaimana mengangkat harkat umat. Itu bagian dari jihad. Jihad tidak selalu identik dengan perang. Jihad tidak selalu identik dengan kekerasan. Ya. MUI sudah memberikan fatwa jihad itu wajib, gitu. Tapi jihad yang dalam rangka mengangkat harkat umat Islam. Jihad yang bagaimana menjaga eksistensi umat Islam. Jihad bagaimana mengangkat pemberdayaan ekonomi umat. Itu bagian dari jihad. Jadi saya nggak setuju kalau sedikit-sedikit dialamatkan itu adalah Islam, itu adalah Islam. Tidak, agama manapun nggak ada mengajarkan kerusakan, nggak bisa. Jadi itu tadi pemahamannya yang harus diluruskan untuk itu. Bagaimana menanggapi hal itu Pak Kiai untuk memberitahu yang lain kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu mengajarkan kepada kesejukan, ketenangan gitu Pak Kiai. Kita masing-masing pengurus MUI khususnya ini punya binaan umat masing-masing. Apakah majelis taklim, apakah melalui podcast, apakah melalui Lailatul Ijtima, apakah melalui itu pembinaan orientasi dan sebagainya itu. Di situ kita ketengahkan Islam yang
rahmatan lil alamin, Islam yang sejuk, Islam yang tidak boleh mengganggu pihak lain, ya. Tapi juga pihak lain jangan mengganggu Islam, gitu kan, ya. Kita bersama-sama lah, karena Islam yang saya katakan tadi, Islam yang melahirkan toleransi. Jadi jangan lagi dikatakan Islam intoleran, justru kita yang menciptakan toleransi. Ya ayuhan nas, tadi inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu toleransi. Jadi memang udah suratan Allah ya. Suratan Allah. Dan juga sudah ditakdirkan sudah kita ini beragam di Indonesia, beragam. Ya kita beragam. Tapi itu tadi kita bersyukur. Ini karena mayoritas umat Islam di Indonesia, umat lain damai gitu kan. Oke, menarik sekali pakai jadi tambah pengalaman ilmu agama buat kita ya, terutama buat saya gitu. Terus satu lagi pakai terakhir. Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana menurut Pak Kiai? Apakah perlu pendidikan agama secara menyeluruh bagi seluruh warga Indonesia, terutama Jakarta, gitu. bukan hanya sebatas di kalangan pendidikan saja, tapi di kalangan masyarakat. Perlukah seperti hal itu Pak Kiai? Sangat perlu, karena pendidikan agama subsistem pendidikan nasional. Artinya mafhum mukhalafahnya, pendidikan nasional tidak akan pernah berhasil bila tidak diimbangi dengan pendidikan agama. Dulu zaman saya SD, itu pendidikan agama lain, budi pekerti lain lagi. Ya. Dan betul-betul sekolah maju, madrasah maju saat itu, gitu kan. Sehingga banyak dari luar, Malaysia khususnya, belajar di Indonesia. Ya, kuliah di Indonesia karena bermutu pendidikannya gitu kan. Ada tri pusat pendidikan. Nah, tri pusat pendidikan ini kan artinya menyangkut pembentukan karakter anak ke depan. Bagaimana di rumah, bagaimana di lingkungan, bagaimana di sekolah. Jadi bila ingin mendambakan anak yang baik, anak yang soleh-soleha, ini jangan keluar dari tri pusat pendidikan. Nah, di sini kan orang tua yang harus menentukan, itu nggak bisa dibiarkan anak-anak bebas memilih, nggak bisa gitu kan. Nah, artinya apa? Pendidikan sedini mungkin kan terkenal dengan long life education, kan ya termasuk pendidikan agama. Oke, terima kasih banyak Pak pakai wawancara kita siang hari ini. Luar biasa, bermakna sekali terutama buat saya, buat kameramen saya, agama Pak. Jadi intinya adalah Islam itu memang Islam agama yang sejuk ya Pak Kiai ya, agama rahmatan lil alamin. Jadi radikalisme itu bukan hanya dari agama Islam. Iya, yang dari agama mana pun tidak mengajarkan kekerasan. Jadi setiap agama mengajarkan adalah kedamaian. Kalaupun ada yang kekerasan adalah oknum yang punya kepentingan masing-masing. Jadi Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang sejuk, agama yang damai, dan agama yang cinta dengan toleransi. Terima kasih. Kita yang menciptakan toleransi, Islam yang melahirkan toleransi.